biarkan menyala. Api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selalu. Haleluya, api Pentakosta. Mari kita siapkan hati kita, hidup kita. Pada malam yang keempat ini Tuhan akan memenuhi kita dengan roh-Nya yang kudus. Kita percaya karena kebenaran yang telah kita terima. Haleluya. Kita percaya karena anugerah yang besar telah Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Dan itulah dasar kita datang kepada tahta kasih karunia Tuhan. Dan pada saat ini setiap hati kita Tuhan rindu kita dipenuhi oleh kuasa daripada Roh-Nya yang kudus.
Dengan suara-suara kita katakan, rohmu tu Pentakos, asatu diburhan. Haleluya.
mujizat anugerah Tuhan yang menutup bungkus hambanya. Dan kemuliaan Tuhan akan nyata di tempat ini. Kita akan serahkan ibadah kita ini ke dalam tangan Tuhan. Dan di akhir pujian nanti kami mengundang Bapak Sintua Sidahulu untuk berdoa memimpin kita di dalam doa. Haleluya. Haleluya. Kita akan satu penyembahan bagi Tuhan. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Haleluya. Haleluya.
segala kasih-Mu yang mengantar kami di tempat ini dengan satu tujuan, Engkau ciptakan kami menjadi manusia baru. Karena daging dan darah tidak layak masuk kerajaan surga. Oleh karena itu sadarkan kami butuh Roh Tuhan di dalam hidup kami. Kami butuh Roh Kudus termeterai di roh kami, sehingga Tuhan membuat kami menjadi manusia baru yang diperbaharui oleh Roh, sehingga daging kami Tuhan menjadi manusia yang layak masuk kerajaan surga. Izinkan kami Tuhan belajar daripada firman-Mu, buat kami mengerti kehendak-Mu di dalam hidup kami, karena Tuhan sudah rancangkan yang terindah dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, di malam ini juga kami butuh Roh Kudus dan malaikat surga mengawal kami. Kawal hamba-Mu berbicara, sehingga bukan lagi hamba-Mu yang berbicara di depan ini, tetapi Engkau sendiri yang berbicara. Bersuaralah Engkau Tuhan, memberkati semua jemaat yang hadir di sini Tuhan, sehingga semua kami mendapat kasih karunia. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan. Puji Tuhan, senang bertemu dengan saudara pada malam hari ini, di malam pencurahan daripada Roh, karena kita tahu tanpa Roh Tuhan kita tidak layak masuk kerajaan surga. Oleh karena itu kepada kita semua Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita ribut di pada malam hari ini, sama seperti di hari Pentakosta, ketika murid-murid itu dijanjikan ada satu roh ketika Yesus naik ke surga, maka tempat di mana mereka tinggal bermalam menantikan janji Tuhan, di sana Roh Kudus boleh turun. Puji Tuhan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, saya mau kita harus persiapkan hidup kita untuk menyongsong hari Tuhan datang. Karena tidak lama lagi dunia ini akan berlalu. Satu hal yang menjadi tujuan kita adalah surga. Puji Tuhan. Ya, kalau nanti ada kesempatan, saya akan mungkin di malam-malam yang akan datang, saya akan ceritakan kepada saudara sebenarnya Yerusalem baru itu ada atau tidak. Jangan ada orang yang berkata bahwasanya surga itu tidak ada, neraka itu juga tidak ada. Tapi Alkitab berkata orang-orang benar akan diangkat ke surga dan orang-orang jahat akan dihukum di api neraka. Di sanalah apa katanya terdengar kertakan gigi. Bahasa Batak itu ipon napatu patu morikon, itu nanti di neraka. Tetapi di Marinda satu harus masuk surga kita semua. Puji Tuhan. Dan itulah tujuan hidup kita. Dunia ini bukan menjadi tujuan kita, tetapi ini adalah tempat kita menumpang, menunggu kita nanti masuk Yerusalem yang baru. Puji Tuhan. Dan oleh karena itu mari kita buka kitab kita belajar tentang firman Tuhan di topik malam hari ini adalah hidup baru. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih nama Tuhan, semua kita butuh yang baru. Katakan amin. Ya, mobil baru, apalagi rumah baru, handphone baru, apalagi itu, apalagi ya, kereta baru, ya, apalagi yang baru, dan semua kita baru. Ya, tapi kalau seperti yang diketahui oleh Bapak, aku udah tahu itu tujuannya, entah apa yang baru. Kalau mereka senyum-senyum itu pasti ada yang dalam hatinya maunya, gitu. Kalau itu nggak boleh, tetap saja pertahankan. Kalau istri kita sudah membayar apa begitu, anggap saja Rolex buatan tahun 1800-an. Makin lama makin antik, harganya juga makin mahal. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Hidup kita harus menjadi hidup baru. Katakan amin. Ya. Jadi kalau kita hidup baru, jangan nampak lagi karakter-karakter yang lama ini. Ini harus kita matikan. Karakter lama, karakter kedagingan, sombong, apalagi
tinggi hati, egois, harus enak. Hah? Iri hati, apalagi iri hati. Iri hati, cemburu. Ini kagak ada gini. Ya, iri hati. Orang kereta baru, tetangganya ke mobil baru, dia yang orang. Ya, tetapi itu harus kita buangkan, kita tanggalkan semua. Katakan amin. Kalau ada orang makin cantik ini, makin cantik yang luar biasa, penuh dengan urapan puji orang. Katakan amin. Puji Tuhan. Kalau ada orang makin ganteng, jangan kau sirik. Katakan kepada dia, Evan, puji Tuhan makin ganteng ya. Apa kabarnya Evan? Wajahnya makin berseri-seri, jangan dia bersifat. Apa itu? Itu karakter lama. Apalagi orang Batak ini banyak apanya nih? Teal, itu orang Batak itu manusia lama. Beli ayam dari Simpang Limun harus dibawa jalan kaki dari Simpang Limun sampai di Dangkal Rondo. 4 kali berhenti. Dan dari mana? Oma nih, bapak disucuk itu tuh bro. Karena malah ayam sioko, bukan ayam kampung gue dah. Ida musim dah. Bila di Simpang Limun, tanggung gue itu Palestina gitu. Dan dari mana? Isinya kampung. Iya. Karakter seperti itu harus kita buang. Katakan amin. Mulai hari ini kita harus bangun hidup yang baru. Ego, apalagi sombong, iri hati, sirik, hotel, kosong, antiran. Teal ini ngeri nih teal. Ya. GP Marina 1, dulu apa tuh kamu nak berpirak kamu lah. Berpirak nah. Bodoh aku berpirak, kalau mau minimal kau naik Fortuner lah. Kamar pirang, mau buat bicara masih musik. Sepatu bok. Aku mau teman berkoni bola marpira yang mana kau handphone ini berkali muda nama. Minimal masuk handphone di bola marpira, masa sumber gada kenapa? Itu orang kita tiang masuk tanggung. Marpira, bobukna, gajah putih lain, dicek warna, keren warna ada warna. Ya, memang kita sama-sama orang Barat. Kita ada sama orang Barat. Satu dari Medan Barat, satu dari Deli Barat. Ya, yang satu makan kentang, yang satu makan rendang. Hidup baru, karakter lama harus dimatikan. Puji Tuhan. Begitu orang bertemu dengan engkau, ibadahmu terlihat ada Kristus. Wah, lapuk nih berarti inatan ibadah dari aduh. Iya, karena ibadah kita harus ada sinar kemuliaan Tuhan. Jangan nampak tetap mereka menurun. Mereka nampak mereka menurun. Begitu deh, proporsi orang lain itu. Jadi untuk proporsi, berdalil lain, betul-betul nah. Kita harus hidup baru, katakan amin. Buang karakter-karakter itu, iri hati, sombong, sakit hati yang berhubungan dengan akar itu. Yang pertama, iri hati, sakit hati, apa sih nak? Hah? Wah, hati-hati. Itu harus buang itu semua itu. Buang itu, tinggalkan itu. Apalagi hak kita, kau nak kesombongan tak? Mau dari mana pertolongan kuliah dan kau kuliah mana ini? Ya, bodoh. Mau semana kau kuliah kau kuliah? Baru kau pertolongan kau kuliah. Nah, apa mana? Siapa kira kuliah mau? Sampai tahu manipang. Siapa tak sadar terong membutuhkan? Saya ada manipang main musik mereka tani. Saya ada mau musik. Asal
Jangan mengasihi beda. Sampai orang kata seperti itu. Ya, ya pokoknya ya. Tung halilun mana lo halilun bukan baca pamitan. Ya, tapi diri mari bersatu harus kita penuh dengan damai. Puji Tuhan, harus hidup baru. Bertemu dengan orang merasa damai. Saya juga kalau bertemu dengan Pak Simbolo sama Pak, senyumnya manis. Kalau saya bergegas 4 bulan pun gas masih juga gak diingat-ingat sampai sekarang masih ada 2 lagi. Udah seminggu itu gak diingat lagi. Itu manusia gitu. Kita harus hidup baru. Katakan namanya saling memaafkan. Gak ada yang harus kita bunuh di dunia ini. Apa rupanya yang mau kita bunuh? Aku gak mungkin lagi menjadi presiden, kamu juga gak mungkin lagi jadi bupati. Sama-sama nama kita alih monotono kita ke Tuhan las rohata. Itu yang diterangkan las roham lunai au pentakosta di parende kota ayo to ditono ditono pararan hata to hata di Tuhan unang pararan hata di Allah. Amin. Iya, orang Pentakosta itu harus pararan katanya lah. Katanya Tuhan, punan pararan katanya tidak untuk tetangga satu dia itu. Itu karakter manusia lama. Manusia baru itu dia tahu semua, dia paham kebenaran. Puji Tuhan. Ya. Nah, kita buka dulu Kolose 3 ayat 10, ya. Kolose 3 ayat 10. Sama-sama kita baca satu-satu ya. Oke, sampai di situ dulu. Mengenakan harus tidak mengenakan. Jason monopakyo natarida unang benakota alay natarida halo jas. Puji Tuhan, kalau saudara sudah dibaptis dengan roh, yang nampak di dalam hidupmu harus buah-buah roh. Apa itu buah-buah roh? Coba dibaca dulu. Ada itu nyanyian sekolah minggu ya. Apa pujiannya itu? Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, roh, penguasaan diri. Itu semua harus terpancar di dalam wajah gereja Pentakosta Indonesia sedang melintas satu. Puji Tuhan. Ya, adon holon. Ya, itu yang harus kita pakai. Ya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui untuk memperoleh apa? Iya, karena ada orang Kristen dia tidak tahu, dia tidak mengerti tentang kebenaran. Yang dia tahu kebenaran itu 4 kali 4 adalah 16. Hanya itu yang dia tahu. Di luar itu dia nggak tahu kebenaran. Makanya ada orang Kristen lagunya apa? Kristena alai hutondo dalam aman. Iya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kalinya. Puji Tuhan. Jadi orang-orang yang diciptakan menjadi manusia baru, dia mengerti apa? Kebenaran. Ya. Nah, coba kita baca dulu ya. 1 Korintus 15 ayat 50. Perhatikan ini. Jadi semua kita ini, daging-daging kita ini, karakter-karakter ini harus dibuang pada malam hari ini. Katakan amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Semua itu kemarahan, ada juga di situ ya, itu kan perbuatan-perbuatan apa aja kalau dimarah apa lagi itu ya
iri hati, kebencian itu harus ditanggalkan dari hidup kita. Puji Tuhan. Ya, ya, sama-sama kita baca Kolose 1 Korintus 15 ayat 50. Sama-sama kita baca satu-satu. Ya. Bahwa daging dan darah, perhatikan ini, daging dan darah, apa katanya? Tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi ini walaupun kita makeup ini seperti Ibu Pendeta, saya nggak tahu. Banyak kali makeupnya di kamar kami, sampai saya nggak tahu mana aplikasi, mana kremasom, mana apa. Kadang-kadang saya pikir minyak rambut, rupanya apa namanya itu, minyak rambut Ibu Pendeta. Putih berhidup-hidup. Jadi anak tua itu rambut terpaksa untuk ketutup nih Mas. Ya. Perhatikan, ini semua kita rawat pun ini betul, ini butuh kita cantik, tapi ini tidak layak masuk surga. Nanti diperbaharui itu semua dengan Roh Kudus. Katakan amin. Puji Tuhan. Terus kita baca satu-satu ya. Itu masih di bawahnya ya. Tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah dan iya, ini yang binasa ini nggak bisa masuk surga. Makanya dalam Alkitab pernah saya katakan suami istri nggak ada di surga, nggak ada lagi. Makanya ada pernah dipertanyakan, ada satu katanya perempuan, dia mempunyai berapa suaminya? 3 suaminya, 5. Mau apa? 5 suaminya, namanya mau tapi orang apa orang usul? Tak mau tak usul, semua. Di GPI-nya ada dengan suami. Dikatakan dalam Alkitab ada seorang wanita yang mempunyai 5, maka ditanya Yesus, hidup kamu, jebuli di mana? Yesus bilang, apa itu? Abang buru-buru 5 suaminya. Sudah 2 suami ini disuruh ini, aku tahu tadi ada suami beda belum disuruh. Makanya Bapak Ibu Saudara yang dikasih sama Tuhan, kalau kau berbuat baik, kau yang masuk surga. Kalau suamimu yang berbuat baik, dialah masuk surga. Anak-anakmu baik, dialah masuk surga. Dan lu bonceng sama orang ini halal. Dan bonceng sama dapat, kalau surga di bangku TPL dia membayar. Dan pun apa TPL itu surga. Power masing-masing. Puji Tuhan. Ya nggak bisa. Siapa bilang bisa? Nah kita lihat, kita hari ini harus berubah. Katakan amin. Di wajahmu nanti akan terlihat ada kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan. Oleh saya kita mematanya ikut doa perubahan jemaah memang betul-betul engkau dimurahkan oleh Tuhan. Senyummu manis, wajahmu berseri-seri, nunangan penuh mudah siapa tanya no, buhina mudhi. Puji Tuhan. Bila sama kiri kananmu, mukamu jangan mudhi. Iya. Jangan ada yang mudhi. Semua harus senyum. Masa anak Tuhan mukanya mudhi? Jangan ada yang mudhi. Semua kita harus manusia yang sudah diperbaharui. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Semua kita harus hidup baru. Dari mana? Roh Kudus. Itulah yang membuat kita menjadi manusia baru. Tanpa Roh itu tidak bisa, mustahil. Ya, karakter korupsinya harus kita matikan. Katakan amin. Karakter marga kita. Karena biasa marga apa yang paling keren? Mereka apa teh? Terus, aku nggak bilang. Itu harus kita matikan. Hamus dina ikon pun Yesus. Puji Tuhan. Hamus dina akaburu nama baju di Sion. Nama baju di Sion akan berdiri. Terus
nana berbaju di Sion sesuatu. Puji Tuhan. Dia kalau emosi yang mau mangat bisa tahu ngomong. Pendeta sudah bilang aku nama berbaju di Sion. Atang. Kau bapak juga. Aku sudah manusia baru. Ya, kalau kamu nanti pulang, kamu hari ini dibaptis menjadi manusia baru. Nama berbaju di Sion tuh. Ada pujian Tuhan. Nama baju mission, gak usah pakai musik. Kita lihat nanti apanya, liriknya. Perhatikan ini. Masa bumi Tuhan Yesus permulu-mulu. Nah nih, anak bumi Tuhan permulu-mulu. Ya, ini kau bapak, kau sama si Marlon dan mungkin permulu-mulu. Kalau lain anak kau permulu-mulu, kau tahu so. Daripada saya langsung ada sini tak boleh gimana. Aduh, sini tak tahu segala perkara dapat bertanggung oleh dia. Promosi si Paman, mantangnya yang mana? Saya tahu mau. Iya, ini hebat ini, karena dia sudah bilang sama saya. Dia tulang ke saya. Cuma kalau dulu tak kemana-mana, ya, enak nanti istrinya. Kalau kawin nggak kemana-mana, ke kolam renang pun nggak pergi kemana-mana. Karena udah janji waktu pacaran mereka apa? Janji bahwasanya kalau dulu nggak kemana-mana. Hemat. Mudik juga nggak usah merekam. Ya, oke lah Bapak Ibu saudara-saudara ya. Ya, nah kita perhatikan ada satu percakapan dengan Yesus namanya Nikodemus. Ini akan menjadi pelajaran kita agar kita dilahirkan. Puji Tuhan. Nah, kita baca di Yohanes 3. Ya, Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan ayat 21. Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan 2. Sama-sama kita baca. Saya mau kasih 2 putar dulu membacanya. Pakai mic masa semua mantap. Iya. Yohanes 3 ayat 1 sampai 21. Kita baca satu-satu ya. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus. Ada di sini namanya Nikodemus. Ada ya? Iya. Oke, terus. Seorang pemimpin agama Yahudi. Iya, kita lihat Yesus dan Yahudi itu nggak ada itu pertemuan. Marmusuh do Yahudi doh, jadi ibadah disalipon anak Yahudi lagi sih. Yesus malu-malu deh bro. Ya, malu-malu deh. Tapi foto sama nak itu mereka ada gangguin apa Jepang sana mereka, ada mana dijulu, ada mana Yahudi mereka. Terus mana ada sih terus orang dulu sama orang Budi. Mana ada itu? Ada sini sih terus orang dulu sama orang Budi. Mana ada? Orang penting. Ya terus. Dia datang pada waktu malam kepada Yesus. Ini pertanda perhatikan. Nikodemus datang kepada Yesus pada malam hari. Kenapa nggak siang-siang? Karena kalau ketahuan nanti Nikodemus ini akan dicerca oleh orang Yahudi. Dia mau pergi ngedikan Yesus ini laut. Oh, nggak sampai. Ini dia kedong di sini. Di sini talah, pun penjahat. Karena di sini dulu naik balik ibadah muda, tolong para Injil apa itu sih? Ini doang di sini si Kelvin. Iya terus Dan berkata, ya Rabi, kami tahu. Rabi di sini apa artinya Rabi? Rabi itu adalah guru. Guru langsung guru apa? Langsung guru apa? Guru. Ya, Rabi. Terus? Ya. Kami tahu bahwa engkau datang
sebagai guru yang diutus Allah. Ya. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertai. Terus Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali. perhatikan, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, makanya kita semua harus dilahirkan kembali dari air dan roh. Katakan amin. Jangan salah sangka, tubuh mau ngusir, so dia bertubuh mau baru dan boy. Nah kita lihat terus, Ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. perhatikan, melihat saja pun dia nggak layak kalau tidak dilahirkan kembali. Nggak layak. Melihat aja gini, so dia disuruh boy. Terus, Kata Nikodemus kepadanya, iya. bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Kalau kita mah pengertian di sini Nikodemus tangkal tentang lahir baru. Hera-hera satara di sini mana dokter di isuni. Kayak ada mentar tibur pihak soal kisah Nikodemus. Padahal pihak mau masalah sih. Puji Tuhan. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau dia sudah tua? Mungkin berulang tubuh orangnya matang, inata mau sih melahirkan rumah, opungin rumah sakit sendiri ngambil nama juga. Soalnya orang sih bilang, awal udah kembali dengan baru punya kawan, ada berisik. Iya, nggak mungkin kok tuh. Mula-mula kalau tubuh tak, mula kita tubuh dah wah, semua pakai lima kita terus lahir ke kembali musim, dia masuk tuh lama dia suruh taruh tubuh tak, tubuh sanggul, ada naik lahir kembali nah, masuk pamalo opo mak lahirkan aku kembali nah, terlalu si tekor nanti. Ya. Kalau saudara mempunyai paham seperti itu sama saudara dengan Nikodemus, ya. Terus, Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya? dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Gak bisa lagi, semana udah tua besar-besar kayak gini. Gak mungkin lagi, udah gemuk-gemuk semua. Maka itu, ya gak bisa lagi. Makanya kita harus mempunyai pemahaman, kita harus lahir dari air dan roh. Katakan amin. Terus, Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, iya. sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, Maka pada saat ini juga kita harus dibaptis dengan Roh Kudus. Katakan amin. Ya, harus dilahirkan dari air dan roh. Makanya baptisan itu sangat perlu kepada orang Kristen. Puji Tuhan. Dan roh dibaptis dengan Roh Kudus masuk di dalam hidup kita. Maka roh kita ini bukan dari manusia biasa, tetapi manusia rohani. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terus, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. iya nggak bisa. Iya. Terus, Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, perhatikan ini. Apa yang dilahirkan dari daging? Ini daging kita ini dilahirkan dari daging ini. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Apa katanya? Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Terus, janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. puji Tuhan, kamu harus dilahirkan kembali. Ya, terus, Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. terus, Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. iya, terus, Nikodemus menjawab, katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? ya. Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Perhatikan ini. Ini adalah cercaan Yesus kepada seorang namanya Nikodemus. Dia adalah guru besar agama di Yahudi, tetapi masalah
kerajaan surga dia tidak paham. Ya, ini dicerca. Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Tapi hari ini GPI Marindal 1 harus mengerti hal-hal yang dari roh. Katakan amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terus, Aku berkata kepadamu, ya, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. terus, Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surga? iya, ini luar biasa. Ini penafsiran teologis tertinggi. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal dunia. Ada begini, hal-hal dunia pun kadang-kadang kita tidak paham. Hal-hal dunia kita tidak paham. Apalagi kalau kita cerita tentang hal-hal surgawi, gak mungkin itu. Sedangkan dunia saja yang kau tidak pahami, apalagi kita berbicara tentang hal-hal surga. Terus, Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. anak manusia ini siapa? Ini, perhatikan ini. Saya mau katakan kepada kita, dari sekian nabi yang saudara pernah pelajari, hanya Yesus yang paling unik. Dia datang dari surga dan dia pergi ke surga. Di luar itu tidak ada. Hanya Yesus sebagai nabi dan Tuhan bangkit dari antara orang mati. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terus, Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, ya, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, ya. supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nah, kita perhatikan ini. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang hanya orang-orang yang percaya kepada Kristus dia mempunyai hidup yang kekal. Katakan amin. Hari ini juga saudara klaim Roh Kudus turun atas hidup saudara dan tidak ada satupun nanti jemaat yang hadir di sini yang tidak dibaptis dengan Roh. Semua kita harus menjadi hidup baru. Kita pulang dari sini, semua pikiran-pikiran kita yang duniawi selama ini harus kita rubah. Izinkan Roh Kudus akan berkuasa di dalam hidup saudara. Puji Tuhan. Saya mau